Dia sedang duduk di sini, sedang memegang buku dengan muka yang sangat pucat sekali. Oh. Dia sedang duduk di sini, sedang memegang buku dengan muka yang sangat pucat sekali. Oh. Tak dipungkiri, misteri tentang keangkeran tempat ini memang benar adanya. Bangunan yang telah kosong puluhan tahun seakan memberikan sinyal kepada makhluk astral untuk mendiami tempat ini, sehingga membuat warga enggan masuk, bahkan ketakutan untuk melintas. Banyak kejadian berupa anak kecil. Dulu memang ada toke. Pokoknya tokenya sebesar diameternya 30 besar lah. Matanya merah, kaki segede anak bayi. Ya kalau sosok memedi ada di rumah panggung. Memang kalau diludahi kata orang dulu bau, tapi nggak bisa disembuhin. Tapi nggak hanya satu aja, Tasya. Melainkan sangat banyak sekali. Ada yang sampai main-main ke sana, balik lagi ke sini. Wujudnya sama, kondisi mukanya sama. Tapi ada yang cowok, ada yang cewek. Boleh tahu kan apa penyebab sosok ini meninggal mungkin dengan kondisi wajah yang seperti itu? Kalau untuk meninggal tidak, melainkan adalah sosok ini hanya jin yang ada di wilayah ini, Tasya. Jadi memang sosok ini sudah ada semenjak bangunan ini aktif atau? Sosok ini sudah lama ada pada saat bangunan ini aktif. Nah, sosok ini pun juga bilang, saya suka mengganggu. Oke, jadi sosok ini yang kerap kali mengganggu masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya. Cuma satu yang jadi pertanyaan Tasya ya, sebetulnya kita dari pintu masuk untuk menuju ke sini kan jalannya cukup jauh. Betul. Apa yang dilakukan orang-orang di tempat ini? Atau jangan-jangan mau coba ambil benda pusaka yang sebelumnya, Kak? Kalau untuk mengambil benda pusaka, dia tidak mengetahui. Oke. Tapi dia mengetahui soal bangunan ini, Tasya. Soal bangunan ini. Nah, dia malah takut untuk masuk ke bangunan ini. Takut? Takut untuk masuk ke dalam sini. Kenapa? Apa yang bikin jadi Dia takut? bilang, ada sosok laki-laki, tinggi, gede, hitam, dan berbulu hitam juga. Apakah sosok ini yang di awal tadi saya temui? Kak, suaranya itu kenceng banget. Ya. Dia bilang, iya. Tadi kalian sudah menemui di awal. Dia ada di dalam juga, tapi saya nggak mau masuk katanya. Apa yang bikin dia takut ya? Aku nggak ngerti. Tadi aku dengar suara kenceng banget lagi, Kak. Itu artinya apa ya, Kak? Kak, aku ragu masuk ke dalam, Kak. Kak. Permisi. Oh, mau masuk. Kenapa, Kak? Mau masuk. Ada yang dirasa. Tunggu, Tasya. Pada saat saya masuk, saya mendapatkan suatu kisah di bangunan ini. Seperti apa mungkin bangunan ini pada masa aktifnya? Ini kosong sudah 20 tahun lebih, ini kosong. Dan di sini sebelum ini kosong ada salah satu ibu-ibu yang tinggal di sini tanpa didampingi siapa-siapa dan sampai meninggal juga di bangunan ini. Sekitar 22 tahun kosongnya dan ditempati sama seseorang yaitu dari warga Cina. Sampai beliau itu di akhir hayatnya di sini meninggal menyendiri tanpa sanak saudara. Pasti bangunan ini punya sejarah untuk dia. Sehingga dia mau di sini, masa tua di sini. Dia nunjuk ke sana. Sebelah sana. Ada sebuah lukisan besar. Seorang ayah, ibu, dan anak. Iya. Di atasnya itu kayak suatu malaikat. Ya. Pada saat dulu itu ibu-ibu ini mempunyai filosofi di kehidupannya dia. Bahkan dulunya itu tempat ini dijadikan tempat jemaah-jemaah untuk melakukan ibadah
tempat ini. Karena memang kita bisa lihat sama-sama di sini ada beberapa tulisan. Iya, Guardian Angel atau seorang malaikat penjaga. iya, Seperti yang ada di gambar di atas. tuh. Oke. Jadi emang ini sangat filosofis sekali, maksudnya untuk di kehidupan. Jadi setiap kita melangkah itu tidak ada yang mulus, melainkan banyak sekali cobaan-cobaannya kayak gitu sih. Di segi lain ada malaikat ataupun Tuhan yang selalu menjaga kita. Tasya. Kenapa kak? Kakak ngerasa sesuatu? Sini Tasya, kamu mau tahu tidak? Sini. Kenapa? Kamu saya coba untuk aktifkan. Aku nggak mau lihat. Atau lebih peka lagi untuk bisa menyentuh ataupun mengetahui hawa yang goib yang ada di bangunan ini. Mungkin saya minta night vision. Kak, aku takut. Kakak. Bunyi lemparan batu kak. Tetap night vision aja, ikutin saya. Pegang mana kakak? Sini. Oh, maksudnya. Permisi hati-hati. Itu sebelah situ ada sosok laki-laki dengan wajah putih, Aku dengar suara dari situ. wajah putih, gagah, menggunakan kemeja hitam, bukan kemeja, jas hitam, dengan di dalamannya itu kemeja putih, celana jeans, bukan celana jeans, celana hitam, dan dia memegang buku. Sebuah buku. Apa kamu mau berkenalan? Tasya, coba. Jangan. Jangan kak. Gak mau di situ, takut di sini aja. Kayak ada sebuah bangku. Ya, dia sedang duduk di sini, sedang memegang buku dengan muka yang sangat pucat sekali. Oh. Kenapa? Anak kecil. Anak kecil itu. Oh, jangan ganggu. Kakak. Sana. Nah, Sosok ini ada hubungannya mungkin dengan Sosok- sosok yang sebelumnya kita temui kah? sosok ini ada hubungannya pada saat ini tempat masih dijadikan suatu perkumpulan jamaah-jemaah yang datang untuk melakukan ibadah di bangunan ini. Tadi kakak bilang dia baca buku apa itu? Itu suatu buku Alkitab. Oke, sebuah kitab ya. Nah, makanya dia ingin mencoba kenalan dengan kamu. Pegang tangan Sebelah kamu mana? begini. Sebelah sini. Saya agak menjauh. Nah, jangan. Sini aja. Ya, situ. Oke. Kakak. Dia Nah, jauh. dia pada saat kamu begini, Tasya, posisi dia itu saya contohkan, mohon maaf. Tangan dia sedang ingin memegang kamu. Dia memegang buku seperti ini dan tangan dia ingin Kakak. Sumpah aku takut kak. Hai. Mana dia? Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok laki-laki tersebut. Namun laki-laki tersebut menghilang seolah tidak ingin memberitahukan sosok yang meneror warga di sini. Ada banyak ruangan di sini. Mana sosok? Ada tangga. Tak ingin lepas dari sosok tersebut, tim bergegas mengejar dan menggiring kami menuju lantai 2 bangunan ini. Ya, tapi ini kok beda makhluknya? Ada Bukan yang makhluk lain kita di atas. temui. Sini. Ayo sini. Sosoknya itu sosok wanita, tapi dia jalannya itu dengan kayang gini. Oh terbalik, serem banget nih. Tapi saat kami berada di lantai 2, sosok laki-laki tersebut menghilang dan kami dihadapkan dengan makhluk yang menyeramkan. Dia dari samping kamu. Aku pindah ke sini. Oke. Apa hubungannya? Kata dia, kamu mau saja dibohongin sama makhluk yang tadi sebelumnya kamu temuin katanya.
Karena sosok tersebut selalu menghindar, kami mencoba menggali informasi dengan sosok wanita ini demi mendapatkan dalang dari teror yang kerap terjadi di kawasan ini. Kamu ngomong yang betul. Hah? Dia bilang, sana! Tasya! Kak Den! Apa yang dilihat? Astagfirullahaladzim. Ada apa di situ, Kak? Kak Den jadi ngelihat sosok yang aku nggak tahu juga apa yang dilihat karena tadi tiba-tiba langsung Tasya. lari. Sosok ini adalah sosok yang tadi kita temuin di dalam, yang tadi posisinya sedang duduk. Tiba-tiba dia berubah wujudnya, sangat gede sekali, melebihi batang, melebihi pohon ini. Ini hanya kakinya aja, badannya sampai tidak kelihatan tubuhnya, hanya kakinya aja. Berubah wujud berarti dia. Ya. Perlahan, misteri mulai terungkap. Sosok yang menyerupai laki-laki di dalam bangunan ternyata adalah sosok hitam besar yang bertemu di awal penelusuran. Tapi, apakah makhluk tersebut yang selalu meneror warga? Atau ada makhluk terkuat lainnya? Nah, ini kakinya, Tasya. Oke. Ini kakinya. Tapi tadi kan kursinya tuh kecil banget loh. Ya, Sekarang ini jadi pada saat di dalam bangunan itu, dia menjelma sebagai sosok laki-laki tokoh agama. apa ini sosok yang pertama kita lihat deket toilet itu deket orang? Oh, yang saya lihat wujudnya sama banget dengan yang di awal kita temuin itu, Tasya. Oke. Tadi anak kecil itu bilang takut. Kenapa dia takut sama Nah, sosok inilah. Ini sosok yang menjaga apa yang suka ke bangunan itu. Makanya anak kecil itu tahu ini siapa, tapi anak kecil itu tidak mengetahui bahwasanya adalah dia itu wujudnya itu tinggi gede itu, tidak ngasih tahu ke kita. Oke, kalau kita lihat juga sekeliling kita lihat pohon-pohon udah mulai goyang-goyang Iya. di sini. Tapi hanya beberapa sisi pohon doang, sedangkan yang lain tidak Betul. bergoyang. Nah, Tasya, ini makhluk juga penampilannya kayak penampilan Tionghoa. Sosok ini menduplikasi dulu kegiatan-kegiatan yang ada di bangunan itu, Tasya. Oke. Kayak gitu. Karena memang tadi juga bisa berubah wujud ya. Ya, Atau mungkin sosok ini juga yang mengganggu masyarakat setempat ya. betul. Dia mengganggu. Kenapa saya bisa bilang mengganggu walaupun saya tidak bisa komunikasi dengan langsung dengan dianya? Saya mendapatkan suatu hawa negatif di kakinya dia. Hawa negatif seperti apa? Kayak saya melihat kayak suatu api. Api kalau pandangan saya itu adalah segi hal negatif. Penelusuran kali ini menemukan hasil, sosok yang dianggap memedi oleh warga sekitar adalah sosok hitam besar yang bisa menyerupai wujud astral lainnya yang kerap meneror warga di sini. Banyak rekan-rekan yang menemukan sosok tersebut. Boleh dikatakan memedi, matanya memerah. Coba. Oh, hati-hati. Awas jatuh. Awas. Kenapa kak? Kakinya selalu begini mulu dia. Kenapa itu? Dia Dia nggak mau kita deketin mungkin? Iya. Kenapa kak? Kakak cari apa? Atau ngerasa apa? Saya ada sesuatu yang bisa saya bilang kuat. Namun lagi dan Ananda kembali mendapat sinyal kembali seolah ada makhluk yang lebih kuat dari sosok ini. Ini sangat-sangat lebih kuat dibandingkan sosok ini, Tasya. Apa? Nah itu, Sumpah kak, aku inilah itu merinding. sosok nenek tua. Nenek tua dengan muka yang sangat jelek sekali. Sangat jelek sekali bahkan. Rambutnya itu putih, ke depan semua begini. Mana dia? Mas hati-hati kak. Kak, aku merinding kak. Sumpah ini tuh kayak bangunan lama gitu loh. Jadi horor, creepy gitu. Oh, ini
Jadi dia suka di atas itu. Dia bilang pada saat itu ada manusia mencoba dengan kesombongannya ingin mengetahui di sini ada makhluk gaib atau tidaknya. Tapi dengan kesombongannya itu si sosok nenek-nenek ini mengganggu dan dia sampai yang manusia itu sampai ketakutan, sangat ketakutan sekali, bahkan sampai sakit. Sosok nenek itu dalam gedung. Sosoknya tuh bongkok, rambut putih panjang, mata merah, pakai pakaian kebaya kayak gitu. Tapi dengan kesombongannya itu si sosok nenek-nenek ini mengganggu dan dia sampai yang manusia itu sampai ketakutan, sangat ketakutan sekali, bahkan sampai sakit gitu. Oke, baik. Berarti sosok ini sudah ada bahkan dari semasa bangunan ini aktif. Iya. Sedangkan sekarang setelah 20 tahun ditinggali seperti yang kita lihat sama-sama ini banyak tanaman, kenapa sosok ini tetap berada di tempat ini? Dia bilang dia nyaman di sini. Bahkan dia bilang saya akan mengganggu jika ada manusia yang melakukan hal-hal negatif di sini. Bahkan dia bilang saya sempat menjelma, sempat menduplikasi sosok ibu-ibu dengan kebangsaan Tionghoa itu di bangunan itu. Oke, jadi memang rata-rata sosok-sosok yang menempati tempat ini adalah sosok yang bisa menduplikasi wujud-wujud lain Betul yang banget, menyerupai betul banget, manusia. betul banget. Apa yang udah mulai dirasain mungkin, Kak? Wah. Awas. Kenapa, Kak? Awas. Boleh diceritain? Awas, hati-hati. Ada sosok siluman tapi menempel di dinding. Kayak kalau yang saya lihat model kayak hewan cicak, tapi bukan cicak. Dengan dia lidahnya itu sangat panjang sekali, menempel saat ini hanya satu. Dipas banget, dipas banget sini. Maaf. Nah, dia bilang dia sambil, tapi wujudnya wujud manusia, tapi dia menempel. Siluman yang suka mengganggu juga jika ada manusia yang melakukan hal negatif juga di bangunan ini. Sama dengan si sosok nenek yang tadi kita temui. Walaupun dia mukanya sangat-sangat jelek, tapi kalau saya bilang lebih ke segi pandang positif ya. Karena dia tidak suka adanya kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan hal-hal negatif. Karena memang mungkin bagi sebagian orang banyak yang menyalahartikan tempat-tempat kosong seperti ini untuk dimanfaatkan hal aneh-aneh. Ya. Mulai dari mencari hal yang bersifat duniawi, entah itu kekayaan atau bahkan sampai ke tindakan asusila. Betul. Dan mereka merasa terganggu Betul dengan perbuatan manusia yang seperti itu. Iya. Balik lagi saya. Balik. Oke. Apa kaitannya antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui, Kak? Itu tidak ada hubungannya, Tasya. Hanya sebagai penunggu wilayah di sini aja. Tapi gimana dengan gangguan-gangguan yang dirasakan oleh masyarakat setempat bahkan ketika bangunan ini masih aktif? Nah, sebenarnya gangguan-gangguan itu kan ada sebab musababnya yang tadi dibilang sama sosok nenek itu, bahkan sosok siluman itu dia bilang kita mengganggu jika ada manusia yang sombong, apalagi suka melakukan hal-hal yang negatif di bangunan ini ataupun di wilayah bangunan ini kayak gitu. Oke. Tapi meskipun sosok ini nggak ganggu, seperti yang kata Kakak, Tasya mulai ngerasa nggak nyaman, kita pindah mungkin ke tempat Oke, lain. siap ya. Pemirsa, hasil penelusuran malam hari ini kita sudah mendapat sebuah garis besar yang sangat jelas sekali. Puzzle teka-teki sudah semakin tersusun antara satu dengan yang lain, di mana memang bangunan yang sudah lama kosong mengundang adanya sosok-sosok atau makhluk tak kasat mata untuk menempatinya. Tapi sekali lagi, kehadirannya, eksistensinya tidak semerta-merta untuk mengganggu manusia, melainkan terpancing dengan adanya tindakan manusia itu sendiri. Kalau untuk keadaan sendiri, kira-kira malam hari ini, titik uji berani yang paling cocok di sebelah mana, Kak? Di dalam bangunan ini sih, Tasya. Ini sangat cocok sekali. Kalau gitu langsung kita jemput aja sahabat uji berani. Siap. Yuk.
Tuntas sudah penelusuran kami malam ini dengan memilih bangunan rumah sebagai lokasi uji berani. Lantas, apakah uji berani kali ini merasakan eksistensi dari semua sosok astral yang ada di sini? Oke, Alin, sebelum kita lebih lanjut lagi, Tasya mau tahu motivasinya untuk ikutan uji berani malam hari ini adalah? Uji keberanian aku dalam hal-hal mistis sih. Oke, sekali lagi Tasya tanya, Alin sudah siap untuk melakukan uji berani malam hari ini? Siap. Oke, tim, matikan lampunya. Sahabat uji berani kita baru aja membuka penutup matanya. Oke, mungkin sekarang sudah ada makhluk lain? Makhluk lain ini sejauh ini sih belum ada ya. Oke. Belum ada. Tapi emang nenek-nenek itu mencoba untuk mendekati si sahabat kita ini sih. Barusan dengar kayak ada tumpahan pasir. Mulai tidak nyaman ya nampaknya. Dia selalu ngeliat ke arah sini, ada apa ya di sebelah sini Kak? Jadi karena itu sosok nenek itu yang tadi saya bilang sempat mencoba untuk lebih dekat lagi. Aduh, jangan ganggu aku. Aku barusan ngerasa kayak ada yang lempar batu gitu sih ke tebing gitu. Suara lemparan batu. Karena memang sebelumnya itu kenceng banget loh. Itu kenceng banget loh. Tiba-tiba Oke, kayu yang ada di sana jatuh. kayaknya aja benda mulai bergerak-gerak. Iya. Jadi emang sosok anak kecil ini yang lebih iseng sih sebetulnya. Barusan aku ngedengar kayak ada yang ngelempar batu ukuran kecil segini kayaknya deh. Itu ngelempar ke arah tebing di dekat aku. Aku barusan dengar suara orang lagi kayak habis bangun tidur gitu sih. Kayak kedua kalinya aku dengar kayak merintih gitu sih. Oke, suara lagi. Tapi emang ini gangguannya emang lebih ke sosok anak kecil. Jangan sih. ganggu saya. Ini udah ketiga kalinya dengar suara rintihan itu lagi sih. Seperti suara rintihan. Iya. Dari anak kecil itu juga mungkin? Bukan, beda. Ini ada sosok wanita. Tapi sebelumnya kita nggak temuin nih sosok ini Di sebelah mana? di toilet. Oke, dari arah toilet. Iya. Jadi takut kenapa-napa yuk. Alin! It's okay, tenangin diri kamu. Tenang, atur nafasnya. Sudah merasa lebih baik? Alin, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Kamu sudah melakukan segala sesuatunya dengan sangat baik. Boleh diceritakan mungkin pengalaman atau apa yang kamu rasakan ketika melakukan uji berani di tempat ini? Suara-suara aneh sih yang ngeganggu gitu. Terus kayak di daerah sana tuh kayak paling kayak mencolok gitu loh. Kayak sering banget aku lihat gitu. Lihat, kamu melihat apa? Boleh diceritakan? Kayak seperti barang-barang berjatuhan gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Alin. Kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Kita ke tempat yang lebih nyaman buat kamu ya. Yuk. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami malam hari ini dan membuktikan
bahwa tempat ini memang memiliki sosok-sosok penunggu, bahkan semenjak bangunan ini masih aktif. Dan kerap kali kehadirannya dirasakan mengganggu warga, dan itu dikarenakan tindakan dari manusia itu sendiri. Saksikan penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, dan juga mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di JTV.